tangan Lukas. Dalam kesulitan, ibu dan anak yang tak berdaya ini tetap begitu baik hati. Tidak tahu berapa lama, mereka akhirnya menunggu kedatangan penduduk desa terdekat yang datang untuk menyelamatkan. Tetapi orang tua itu tidak mampu menggendong ibunya. Hanya bisa menyeretnya di lumpur yang penuh dengan kerikil dan ranting. Gesekan pada luka membuat ibunya menderita luar biasa. Dia menjerit dengan suara yang memilukan. Akhirnya pingsan karena tidak tahan dengan rasa sakit yang hebat. Penduduk yang baik hati mengantar ibu dan anak itu ke rumah sakit. Saat itu, tempat itu sudah penuh sesak. Banyak pasien yang sekarat membuat Lukas sangat panik. Dia tidak tahu apakah ibunya bisa melewati cobaan ini. Mereka berdua terpaksa menempati satu tempat tidur. Lukas merasa sedih melihat kondisi ibunya yang terluka parah. Dia akhirnya mendapatkan sebuah jeruk. Setelah mengupasnya, dia langsung memberikannya ke mulut ibunya. Tapi tak disangka, ibunya tiba-tiba muntah darah dan rumput laut yang tertelan di dalam air. Dan pemandangan ini tentu membuat hati Lukas semakin sedih. Untuk mengalihkan perhatiannya, ibunya menyuruhnya membantu di rumah sakit, mencari keluarga yang terpisah dari korban lain. Dengan cepat seorang pria memberikan Lukas tugas pertama. Dia segera mengeluarkan kertas dan pena, dan mencatat dengan cermat nama orang yang hilang. Beberapa waktu kemudian, Lukas tidak hanya gagal menemukan seorang anak, tetapi semakin banyak orang yang membutuhkan bantuan. Dan nama-nama di daftar semakin bertambah. Dia membawa buku dan menanyakan nama setiap orang satu persatu. Setelah mencari begitu lama, akhirnya dia mendapat respons di sebuah ruang perawatan. Dan anak laki-laki yang penuh luka ini adalah putra dari pria tua itu. Melihat momen ketika ayah dan anak itu berpelukan erat, Lukas akhirnya merasakan makna dari kerja kerasnya. Dia berlari kembali ke kamar ibunya dengan gembira. Ingin berbagi kegembiraan dalam hatinya. Tapi tempat tidur ibunya sudah kosong. Lukas tiba-tiba menyadari sesuatu. Kekhawatiran yang muncul membuatnya berteriak. "Di mana ibuku? Ibu? Ibu? Ibu?" Saat itu, seorang pasien baru perlahan berjalan di depannya. Lukas sangat menentang hal ini. Dia tahu jika tempat tidur itu diambil, ibunya tidak akan pernah kembali. Kemudian seorang perawat membawa Lukas. Dibawa ke tenda yang penuh dengan anak-anak. Setelah mendaftarkan informasi identitasnya, sebuah label ditempelkan pada pakaiannya. Meskipun Lukas tidak mengerti tulisan di atasnya, melihat anak-anak di sekitarnya juga memiliki label yang sama di pakaian mereka, dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah menjadi yatim piatu seperti mereka. Ini membuat emosi Lukas benar-benar hancur. Dan yang tidak dia ketahui adalah ayahnya tidak meninggal. Kedua adiknya juga beruntung selamat. Saat ini mereka bersembunyi di sebuah hotel yang telah hancur akibat tsunami. Seorang yang baik hati memberitahu ayahnya bahwa di atas gunung sudah dibangun tempat perlindungan dan bisa membawa mereka ke sana. Setelah mengetahui kabar ini, ayahnya segera memanggil anak kedua, Tom. Dengan penuh perhatian, dia memintanya untuk merawat adiknya. Sementara dia sendiri akan mencari jejak ibu dan kakaknya. Dan anak yang baru berusia 7 tahun ini tidak berani mengambil tanggung jawab ini. "Kamu tahu apa yang paling aku takuti?" Saat tsunami